Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirai Cahya. Saya dari kelas C PPKN Stambuk 2022 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dengan NIM 3222411005. Kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran PPKN untuk tingkat dasar yang mengambil tema mengenai hak dan kewajiban. Nah, dari tema yang kami ambil, kami juga membuat strategi yang menurut kelompok kami ini efektif bisa diimplementasikan kepada peserta didik untuk tingkat dasar. Nah, sebelum kami menjelaskan apa sih strategi yang kami buat, saya sendiri khususnya akan menjelaskan bagaimana sih hak dan kewajiban itu. Hak itu seperti hak untuk berpendapat dan juga hak untuk bersuara. Sedangkan kewajiban yang ada di sekolah itu seperti berkewajiban menghormati seorang guru dan sesama temannya, atau juga berkewajiban membuang sampah pada tempatnya, dan juga berkewajiban menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Kita perkecil aja nih contohnya, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Nah, supaya kewajiban itu bisa berjalan dengan lancar, kami membuat strategi yaitu dengan metode portofolio. Jadi metode portofolio ini sebagai tugas penilaian akhir dari seorang guru kepada muridnya. Dan di sini juga akan terlihat siapa saja sih murid yang berhasil mengerjakan semua tugasnya. Misalnya nih, di dalam satu semester pembelajaran ada jumlah total 10 tugas yang diberikan guru kepada muridnya. Nanti di akhir juga terlihat siapa saja yang berhasil menyelesaikan 10 tugas itu. Karena di dalam portofolio terlihat jelas tugas-tugas yang mereka kerjakan selama satu semester pembelajaran. Ini akan menjadi motivasi murid supaya mereka bisa lebih rajin lagi mengerjakan tugasnya. Karena mereka juga pasti akan berpikir, aku harus bisa nih mengerjakan 10 tugasnya supaya portofolioku terisi semua tugas yang diberikan oleh guru tadi. Dan ini akan menjadikan semangatnya lagi, lebih giat lagi untuk mengerjakan tugas agar portofolio terlihat sempurna. Dan mengenai portofolio ini masih banyak yang harus dijelaskan dan itu akan disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Santiana Siboro dengan NIM 32211111018 dari Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan PPKN tingkat dasar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan sebagai guru dalam pembelajaran dengan metode menggunakan media portofolio. Dalam dunia pendidikan, portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa dari pengalaman belajarnya selama periode waktu tertentu. Terdapat berbagai macam portofolio. Portofolio dapat berbeda dari segi isi, apakah seluruh hasil kerja siswa ataukah hasil kerja tertentu saja. Dengan demikian, ada menurut para ahli mengatakan bahwa Nur Hadi 2005 bermanfaat menilai portofolio adalah guru dapat menilai perkembangan dan kemajuan peserta didik. Yang kedua ada guru dan wali murid dapat berkomunikasi tentang pekerjaan peserta didik. Yang ketiga ada peserta didik dapat menjadi partner dalam proses penilaian. Yang keempat ada siswa dapat menemukan bakat dan kemampuannya. Yang kemudian ada portofolio peserta didik berbuat untuk memperkaya pengalaman belajar dan juga dapat meningkatkan interaksi dengan lingkungan, baik dengan lingkungan fisik, sosial maupun budaya. Pembelajaran portofolio pada mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN menjadi pembelajaran yang cukup menarik. Adapun kelebihan dari pendekatan portofolio adalah memberikan kesempatan kepada peserta pendidik untuk lebih banyak terlibat dan siswa sendiri dapat dengan mudah mengontrol sejauh mana perkembangan kemampuan seorang siswa yang telah diperolehnya. Jadi peserta didik itu akan mampu melakukan sifat asesmennya. Contoh dari
portofolio untuk tingkat sekolah dasar. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 hidup di zaman purba. Dia. Nah, berikut juga ada angket penilaian contoh portofolio yang dimana guru dapat mengetahui sepanjang apa kemampuan siswa itu untuk mendapatkan suatu materi ataupun pembelajaran yang ia terapkan selama ia menerima pembelajaran dari guru dan dapat diterapkan di berbagai kehidupannya. Baik, sekian materi pembelajaran yang saya terapkan dengan tema pembelajaran PPKN tingkat dasar dengan media portofolio. Jika ada kesalahan maupun tutur kata yang saya lakukan, saya mohon maaf karena manusia adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rana Octavia Berpurba dengan NIM 32233111030. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penilaian portofolio. Yang pertama itu adalah portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik. Yang kedua, portofolio sebagai alat penilaian otentik atau authentic assessment. Yang ketiga itu portofolio sebagai sumber informasi bagi siswa untuk melakukan self assessment. Yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penilaian portofolio. Yang pertama itu ada mutual trust atau saling mempercayai. Artinya jangan ada saling mencurigai antara guru dengan siswa maupun dengan siswa lainnya. Saling membutuhkan, saling membantu, terbuka, jujur, dan adil. Yang kedua itu ada joint ownership atau milik bersama, yang artinya semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang harus ada menjadi milik bersama antara guru dan peserta didik, karena itu harus dijaga bersama baik penyimpanannya maupun penempatannya. Yang ketiga itu adalah prinsip penilaian portofolio yang lainnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi bersama-sama, yang dimana peserta didik dapat merefleksikan tentang proses berpikir mereka sendiri, kemampuan pemahaman mereka sendiri, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, penilaian portofolio harus menilai proses belajar peserta didik seperti catatan perilaku harian, sikap pelajar, antusias, dan sebagainya. Penilaian portofolio ini juga harus menilai hasil akhir suatu. Kenalkan, nama saya Jul Pranabangun dengan NIM 32331111015. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang menjadi manfaat dalam pembelajaran kreatif portofolio. Yang pertama, itu ada bukti dari kinerja siswa menjadi lebih jelas dan lengkap. Yang kedua, bisa digunakan sebagai catatan jangka panjang. Yang ketiga, dipergunakan dalam memberi gambaran ataupun pandangan tentang kemampuan siswa. Yang keempat, sebagai nilai tambahan untuk prestasi yang diraih atau keunggulan dari siswa. Yang kelima, sebagai bentuk pengakuan atas prestasi siswa. Dan yang terakhir itu sebagai media untuk memantau bagaimana perkembangan siswa selama pembelajaran. Sekian dan terima kasih.